Bab 1922. Temui orang Syam. Sepanjang malam, Regan tidak tidur. Dia seperti singa gila. Dia tidak meledak, tetapi sepenuhnya melepaskan amarahnya. Dalam beberapa meter di depannya, tidak ada yang berani mendekatinya. Fajar tiba. Regan mengangkat kepalanya, melirik ke langit putih dan perlahan menyipitkan matanya. Hubungi orang Syam. Dia memerintahkan. Di luar pintu, bawahannya dengan cepat masuk. Saya ingin bernegosiasi dengan orang-orang Syam, kata Regan. Dia memikirkannya sepanjang malam dan berpikir jernih. Saat ini, membuat musuh bukanlah pilihan yang baik. Dia bahkan belum mengetahui latar belakang Syam. Bagaimana dia bisa bertarung tanpa persiapan? Strategi melambat. Inilah yang ia pelajari dari budaya kuno timur. Sementara itu, Juan Ander tidur sangat nyenyak. Lingkungan di luar negeri memang berbeda dengan di Sunrise, terlalu sepi di malam hari, dan Juan Ander tidak terbiasa pada awalnya. Tuan Juan, keluarga Zoro menghubungi dan mengatakan Regan ingin bertemu denganmu. Juan Ander mengangkat alisnya. Sekarang, ingin menemui aku. Dia melirik arlojinya, kali ini waktunya untuk sarapan. Kita punya rencana untuk hari ini. Ada beberapa tempat wisata untuk dikunjungi, tetapi juga akan membeli beberapa hadiah untuk saudara-saudara di daerah selatan pesisir, diperkirakan akan sibuk selama 2 hari. Juan Ander mengangguk. Kalau begitu jawab, katakan saja aku tidak ada waktu, dan suruh tunggu sampai ada waktu. Iya. Juan Ander duduk di sofa, dengan lembut memutar leher dan persendiannya, dan menggerakkan tubuhnya. Sudah lama dia tidak pergi berbelanja. Saat pergi keluar, dia harus membawa beberapa hadiah untuk anggota keluarga di Rose City. Untuk alasan ini, dia sudah mempersiapkan dan mengatur penerbangan CHARTER. Apalagi, akan ada banyak hadiah. Adapun keluarga Zoro yang ingin menemuinya, bukan itu yang bisa mereka lakukan sesuka hati. Menemui begitu saja jika mereka mau. Dia dari Rose City dan milik Grey Z. Jika Anda bisa melihatnya dengan mudah saat Anda ingin melihatnya, bukankah itu terlalu memalukan? Juan Ander sama sekali tidak sopan, dia sangat memperhatikan aspek ini. Terutama sebagai orang Grey Z, lebih penting wajah Grey Z daripada hidupnya sendiri. Tidak ada yang bisa menyinggung Grey Z, dan itu bahkan lebih tidak mungkin untuk mempermalukan wajah Grey Z. Dia bangun, mandi sebentar, sarapan, dan mengajak orang berbelanja untuk membeli oleh-oleh. Dia tidak menaruh undangan keluarga Zoro di matanya, seolah-olah tidak ada sama sekali. Penolakan semacam ini adalah penghinaan di mata Regan. Regan tidak berekspresi ketika mendengar jawabannya, dia tidak menyangka Juan Ander akan bereaksi seperti ini. Ini hanya membuatnya semakin marah selama beberapa menit, bahkan dia lama baru bisa tenang. Bernegosiasi. Itu perlu chip tawar-menawar. Jelas, keluarga Zoro saat ini tidak memiliki alat tawar-menawar, jadi Juan Ander dan yang lainnya tidak menghargainya, dan keluarga Syam tidak menghargainya. Karena Syam berani berhadapan langsung dengan keluarga Zoro, dia pasti sudah siap, dan Regan sedikit bingung. Apa yang mereka coba lakukan? Regan menggertakkan giginya. Tuan Regan, mereka yang berasal dari keluarga Hayes, telah bekerja sama dengan keluarga Syam. Mereka bergerak dengan cepat. Sistem baru dibuat dalam beberapa hari, seolah-olah sudah didiskusikan. Kekuatan Syam agak menakutkan, dan tak terbendung. Kita meremehkan mereka. Wajah Regan bahkan lebih jelek. Dia sepertinya melihat harimau yang ganas, tiba-tiba membuka mulut besar di baskom darah, dan ingin menggigit keluarga Zoro. Tapi sebelumnya, dia mengira itu hanya kucing yang berpura-pura. Regan tidak berbicara. Dia tahu bahwa setiap orang melakukan sesuatu karena suatu alasan. Syam melakukan ini, pasti ada alasannya. Pengusaha tidak bisa tidak untung. Siapa yang mau melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan? Regan duduk di sana sepanjang pagi, tanpa makan atau minum, dan seluruh orang tampaknya telah tenang. Jika bukan karena bernapas, semua orang mengira dia sudah mati. Setelah waktu yang lama, matanya menjadi lebih cerah, meledak dengan cahaya.
Bab 1923. Go shopping. Ayo pergi. Regan tiba-tiba bangkit, dan bawahannya belum menjawab. Ayo pergi menemui Tuan Juan. Bawahan itu terkejut. Dia tidak tahu apa maksud Regan dengan mengatakan ini. Apakah dia akan mengambil inisiatif untuk bertemu langsung dengan Juan Ander? Ini adalah kehilangan status. Siapkan mobilnya. Regan melambaikan tangannya tanpa banyak bicara. Juan Ander ini, apapun yang terjadi, dia harus melihatnya. Dia telah menyuruh orang-orang menatap Juan Ander, mengetahui kemana perginya Juan Ander. Juan Ander juga tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya, jika tidak, Regan tidak akan bisa menemukannya. Ini jelas sengaja menunggu Regan untuk menundukkan kepalanya dan mengambil inisiatif untuk bernegosiasi dengannya. Jalan-jalan kota-kota Eropa Barat sangat bersih dan tidak ada sampah untuk dilihat. Kualitas penduduknya tinggi, dan seluruh kota sangat menyegarkan. Yang disebut Genlemans de Meanor berasal dari kota seperti ini. Tentu saja, di mata Juan Ander, Genleman dan barbarisme memiliki arti yang sama persis. Hanya saja bentuk ekspresinya berbeda. Gadis-gadis di perusahaan akan menyukai ini. Juan Ander melirik kosmetik perawatan kulit di konter. Semua bungkus. Dan ini, apakah laporan kinerja untuk bulan ini sudah keluar? Juan Ander bertanya. Tanyakan, pengawas itu berapa jumlah orangnya? Beli tas ini berikan sebagai hadiah untuk mereka. Dia membawa orang-orang itu, diikuti oleh sebuah truk di belakangnya, dan melaju perlahan, kemanapun mereka pergi, mereka memborong barang-barang. Para penjual di toko itu tercengang. Jarang ada konsumen selama beberapa hari ini. Lagi pula, barang-barang ini tidak murah, tetapi hari ini Juan Ander disebut orang terkaya. Dan tidak ada cara untuk melihat bahwa ada temperamen orang kaya baru, terutama yang elegan. Beli semuanya. Semua. Bungkus. Hanya ini. Tidak cukup. Seluruh jalan ramai, dan banyak orang ingin melihat Juan Ander dan mereka mengikuti. Berapa banyak yang ingin dia beli? Tiba-tiba, beberapa mobil masuk. Hanya melihat plat nomor, wajah banyak orang berubah. Ini adalah keluarga Zoro yang terkenal. Mobil diparkir di pintu toko, dan mereka berbaris di persimpangan, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Pintu terbuka, dan selusin pengawal turun lebih dulu, menjaga sekeliling dengan hati-hati, tidak berani gegabah. Kemudian pintu tengah terbuka, dan Regan turun, mengenakan setelan jas. Mereka ada di dalam. Regan mengangguk, dan mengulurkan tangan untuk memberi tanda bahwa semua orang sedang menunggu di luar, dan berjalan ke toko dengan tangan di belakang. Manajer toko sudah lama menggigil. Dia tidak menyangka seseorang dari keluarga Zoro akan datang ke tokonya. Yang ini, dengan reputasi di Eropa Barat, bukan orang kecil. Regan masuk ke toko. Juan Ander sedang duduk di sana minum air. Beberapa orang di sekitarnya mengangkat kepala mereka dan melirik Regan, tiba-tiba sedikit lebih defensif di wajah mereka, dan ketika mereka melihat bahwa dia tidak membawa siapapun, mereka meletakkan tangan mereka. Tuan Juan, bagaimana, belanja itu menyenangkan, kan? Regan duduk di seberangnya dan berkata sambil tersenyum. Ketika Anda sampai di sini, mengapa Anda tidak menyapa? Saya pasti akan melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Saya sudah menyapa. Juan Ander meletakkan gelas air dan tersenyum. Jika tidak, mengapa tuan datang ke sini? Dia menyapanya dengan aktif dengan langsung memutuskan saluran kerja sama keluarga Zoro. Bagaimana dia bisa mengatakan halo? Tuan Juan cukup terkenal, dan aku harus datang dan menemuinya. Kata Regan. Sepertinya tidak perlu berbasa-basi, Tuan Juan, saya langsung ke intinya. Apa yang diinginkan grup Syam? Dia menatap Juan Ander untuk mendengar jawaban Juan Ander, tetapi Juan Ander hanya tersenyum, mengambil gelas air, dan menyesapnya lagi. Gerakan ceroboh ini membuat Regan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa maksud Juan Ander. Saya datang ke sini karena saya tulus. Mungkinkah saya tidak cukup memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan ini? Tidak. Tidak, kata Juan Ander. Saya sedang memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan Anda.